Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di Slowy Boat, channel kita yang tercinta ini pemirsa. Malam ini kita bakal jumpa. Kita udah jumpa ya. Malam ini kita jumpa di podcast yang ke-8. Bener nggak yang ke-8? Bentar saya cek dulu. Kok saya jadi lupa ya? Kayaknya belum ngopi di udara yang dingin ini. Pemirsa udah ngopi? Kalau belum ngopi, kalau suka ngopi, ngopi deh. Bentar. Iya, betul. Kita jumpa di podcast yang ke-8. Dan saya mau ngebahas tentang sebuah hal yang berhubungan sama solder. Dan mungkin ini bisa masuk ke salah satu servis elektronik, ke salah satu judul pada tema-tema elektronik ya pemirsa. Karena masih ada hubungannya sama solder. Baiklah ya, langsung aja. Dari Bambang Bratakuncara. Kayaknya Bambang Bratakuncara pernah ini deh. Pernah komentar ya. Tapi nggak jadi soal deh. Komentar ini aja yang mau saya bahas karena ini membangkitkan keinginan saya untuk menjawab. Mas, kalau timah sulit nempel di mata solder, apa penyebabnya? Dan kalau mata solder dites pakai tes pen, nyala tes pennya. Mata solder sudah diamplas sampai bersih, jawabannya di WA saya. Terima kasih. Saya nggak ngejawabnya di WA ya pemirsa, karena biar kalau misalnya nanya di YouTube, saya balasnya di YouTube. Kalau nanya di WA, saya balasnya di WA. Kalau misalnya pemirsa nanya di Instagram gitu ya, saya balasnya pun di sana juga. Jadi biar enggak bias, biar enggak lari-lari sana sini gitu. Jadi kalau misalnya timah itu sulit nempel di mata solder, ini saya jadi inget beberapa puluh tahun yang lalu. Lama banget ya. Nggak beberapa tahun. Gini deh, saya masih inget waktu zaman masih sekolah sekolah STM dulu, jurusan elektro. Di sana saya main bola. Bukan ya. Itu nggak ada hubungannya sama servis elektronik, main bola itu. Gini, waktu itu saya pertama kali belajar nyolder. Jadi begitu solder saya tancapin ke listrik, saya tancapin ke colokan listrik pastinya. Soldernya nyala. Terus timah itu saya tempelin ke ujung solder. Ternyata timahnya nggak meleleh pemirsa, tapi soldernya panas. Kok kayak gini, gimana nyoldernya? Akhirnya waktu saya tekan-tekan timahnya pakai kepala solder itu, pakai ujungnya solder itu, dia bakal meleleh. Tapi pakai dipaksa, ditekan gitu. Kok gitu? Bingung lagi. Habis itu saya coba lagi karena penasaran. Begitu solder itu, begitu timah itu bisa meleleh, ternyata timahnya lari pemirsa, dia nggak nempel di mata solder. Nah gimana saya nyoldernya? Repot dong. Jadi saya dapetin pengalaman nyolder itu dengan praktek langsung, pakai trial error. Beberapa contoh yang saya sebutin tadi biasanya sering terjadi pada pemula.
Kalau misalnya profesional nggak kayak gitu ya, karena profesional biasanya alat-alatnya tuh yang mahal-mahal. Akhirnya solder itu matanya bisa nempelin timah. Tapi solder murah bisa juga sebetulnya mata solder itu bisa nempelin timah. Maksudnya timah itu bisa nempel di mata solder itu tergantung matanya gitu. Kalau mata standar yang dijual di pasaran yang dapatnya itu barengan sama solder yang kita beli yang harganya murah yang 30 watt atau 40 watt 60 watt itu mata soldernya jelek, jadi timah itu nggak bisa nempel di situ. Kalau kita amplas itu malah rusak karena mata solder nggak boleh diamplas, bisanya cuman dibersihin pakai pakai kain yang basah, pakai kain yang basah ya pemirsa, atau pakai spons yang basah. Simpel aja ngebersihin mata solder itu, jadi dia nggak boleh dikerok. Itu kalau untuk mata solder yang bagus. Mata solder yang nggak bagus pun sebetulnya nggak boleh dikerok. Kalau dikerok nanti dia bakal keropos. Dan biasanya kalau misalnya kita jadi teknisi elektronik, kita jarang pakai teknik nempelin timah ke mata solder. Biasanya kalau kita nyolder komponen, kaki kaki komponen yang udah terpasang di PCB itulah yang kita tempelin mata solder, yang kita panasin dulu. Terus kira-kira udah panas kakinya, baru timahnya kita tempelin di situ. Nanti dia bakal meleleh. Gitu ceritanya. Karena apa? Karena kaki timah dan lubang PCB itu lebih bisa untuk timah nempel di sana daripada ke mata solder itu sendiri. Tapi mata solder juga membantu, sangat membantu untuk melelehkan timah itu. Untuk jelasnya besok bakalan saya bikinin deh gimana caranya nyolder yang baik dan benar. Saya pikir dengan pemirsa ngeliatin video saya yang nggak spesifik cara nyolder itu, saya pikir paham, tapi ternyata masih ada teman-teman yang nanya seperti itu. Jadi besok insya Allah saya bikinin videonya. Nah, solusinya gimana buat Bambang Braca Kunchara, yaitu latihan aja terus. Kalau misalnya pengen nyolder, karena latihan itu perlu ya pemirsa. Terus apa lagi dong? Kalau mata solder dites pakai tes pen, nyala tes pennya. Iya jelas. Mata solder itu kalau dites pakai tes pennya pasti nyala lampunya. Karena memang dia ada arus listriknya ya. Tapi bukan berarti mata solder itu nyetrum gitu. Terus mata solder sudah diamplas sampai bersih. Mata solder nggak boleh diamplas gitu. Kalau misalnya Mas Bambang pengen model model nyolder ya, bukan model solder. Model nyolder supaya timah itu nempel di mata solder. Mas Bambang harus beli solder yang harganya lumayan mahal, mungkin di atas 1 juta. Terus dibelikan mata solder yang dipergunakan untuk menyolder kaki IC laba-laba. Sebetulnya nama tekniknya
Sampai mana tadi ya? Sampai mata solder yang mahal tadi ya. Sorry tadi pemirsa agak keputus karena ada item masuk rumah. Nggak tahu dia habis main kemana, cuman kayaknya kedinginan. Teriak-teriak. Pemirsa tahu item kan? Kalau misalnya pemirsa tuh kemarin pernah nonton video saya di 2 tahun belakangan, dia sering masuk masuk YouTube itu. Kadang-kadang dia sering ikut syuting service. Lanjut balik lagi ke mata solder yang mahal ya. Jadi mata solder yang mahal itu biasanya bentuknya kepalanya tuh gepeng. Ujungnya tuh mata soldernya itu gepeng ujungnya. Biasanya kalau kita tempelin timah, dia bakal nempel di mata soldernya. Biasanya tipe mata solder seperti itu dipakai buat nyolder IC laba-laba. Karena memang nyolder IC laba-laba butuh pakai alat seperti itu. Dan panasnya pun harus panas yang tinggi banget ya. Nah kalau misal nyolder, mintanya nyolder harus pakai cara yang kayak gitu kan repot ya, karena harganya mahal banget. Terus itu pun mata solder nggak cocok kalau dipakai buat nyolder kaki-kaki komponen yang biasa. Agak repot juga pemirsa. Jadi ada mata solder dibuat runcing, ada yang agak gepeng, ada yang macam-macam, itu memang sesuai sama peruntukannya masing-masing. Jadi untuk Bambang Bracakun berapa kuncara ya? Untuk Bapak Bambang Brata, belajar nyolder aja deh ya. Nanti bisa belajar lewat video saya di esok hari yang bakal saya bikin. Insya Allah bakal saya upload juga besok. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih buat pemirsa yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, makasih banyak ya. Terus membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa yang suka elektronik, yang suka nyervis elektronik, yang hobi elektronik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.